terkait kasusnya Nikita Mirzani yang tempo hari dilaporkan di Polda Banten dan akhirnya dieksekusi di Senayan City, habis itu penangguhan, habis itu dimasukkan lagi. Jadi memang panjang nih ceritanya nih. Jadi si pelapor yang namanya katanya Dito ya, itu harus mempertanggungjawabkan laporannya. Jadi ketika dia memberikan laporan, maka laporan itu kan ditindaklanjuti dengan memeriksa Nikita. Ternyata laporan itu seolah-olah benar ataupun benar ya. Itu yang membuat akhirnya Nikita dijebloskan, P21 dilimpahkan ke kejaksaan ya. Nah, dari proses itu semua kan ada persidangan ya, P21 bagian kedua ya. Jadi sangat memang naif ya ketika itu melaporkan tetapi tidak dilanjutkan dalam menghadiri persidangan, karena pelapor itu harus hadir ya ketika selesai pembacaan dakwaan ya, terus pelapor diperiksa sebagai saksi pelapor, saksi-saksi lain ternyata kan tidak ada yang datang ya. Nah, ini yang bertanggung jawab tidak hanya Dito, tetapi pihak kejaksaan juga harus bertanggung jawab untuk menghadirkan, karena majelis meminta supaya ya saksi pelapor itu dihadirkan. Ternyata kan sampai persidangan berkali-kali ternyata tidak bisa dihadirkan. Nah, ini kan tugas JPU kan. Nah, JPU tidak mampu untuk menghadirkan itu setelah mungkin majelis memperingatkan berkali-kali. Nah, akhirnya tidak boleh dong perampasan hak asasi seseorang. Ini kan perampasan hak hidup seseorang. Nah, karena memang dia sudah ditahan, sudah di rutan, nah akhirnya kan dia harus dikeluarkan, nggak bisa terus-terusan di dalam tahanan gitu. Akhirnya sidang itu diputus bebas ya. Artinya si saksi pelapor tidak mampu dan tidak bisa membuktikan laporannya, maka dia menghilang. Nah, itu pertanggungjawabannya adalah di pihak kejaksaan, di pihak JPU untuk mengejar ya dan memproses ini. Jadi ini tidak berhenti di situ, itu tanggung jawab dari JPU. Nah, ini kita sendiri merasa haknya sudah dirampas, namanya dicemarkan, difitnah segala macam, dan beban di masyarakat ini kan luar biasa bebannya. Beban yang diterima ini nggak main-main. Nah, sehingga karena merasa dirugikan secara moral maupun secara materi, kita berhak untuk melaporkan ini. Dan harus dilaporkan supaya diusut kembali. Nah, inilah nanti yang memang diminta pertanggungjawabannya ya, ketika memang si Dito ini sudah mungkin masuk DPO sekarang. Saya nggak tahu juga apa dia DPO itu, tapi yang jelas kalau dia lari dari panggilan, saya pikir itu DPO. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan nanti di persidangan yang akan datang. Nah, sekarang sesinya Nikita untuk melaporkan kembali Dito ataupun siapa tempo hari yang ikut menyerang dia, itu dilaporkan. Jadi hak penuh ada pada Nikita untuk melaporkan ini dan memperkarakan ini sampai seterang-terangnya. Siapa yang sebenarnya difitnah, siapa yang sebenarnya memang dirusak namanya. Ya, itu artinya dia bisa membuat laporan palsu. Ini kan akhirnya kan semua beban ini kan kepada JPU. JPU bertanggung jawab ketika ya dia membawa Nikita untuk aturan kan P19 dong kalau tempo hari mundar-mandir. Akhirnya dikembalikan. Kan jaksa udah merasa bukti-bukti cukup untuk ini dibawa ke persidangan. Ternyata di persidangan kan JPU tidak mampu untuk menghadirkan saksi pelapor. Nah, seperti apa? Sedangkan Nikita sudah menjalani penahanan ya. Seperti apa dia malunya, seperti apa dia kecewanya.
dan seperti apa beban dia di masyarakat, yang seolah-olah semua masyarakat sudah menuduh dan memojokkan Nikita sebagai orang yang melanggar hukum dan harus dihukum. Ternyata kan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pelapor, oleh saudara Dito. Itu yang saya pikir jaksa punya kerjaan baru untuk mengejar si Dito. Kuasa hukum bisa bertindak atas nama Dito, tetapi ketika Dito sebagai pelapor kan mesti dikonfrontir, didengar keterangannya langsung oleh majelis. Apakah benar Dito pada tanggal bulan melakukan hal-hal demikian? Itu harus wajib hukumnya, ya. Tidak bisa semua kuasa hukum yang mewakili kepentingan kliennya, apalagi dalam perkara pidana. Harus si pelapor, saksi pelapor itu dihadirkan, ya. Nah sekarang ya tinggal berbalik lagi deh. JPU kejar Dito, Nikita lapor Dito. Nah, seperti apa proses hukumnya? Ini kan panjang jadinya kan. Tapi si Nikita harus direhabilitasi namanya. Nah, jadi JPU ini sekarang pusing juga kepalanya, mungkin nyari si Dito di mana sembunyinya. Dia kan sudah memenjarakan Nikita. Sekarang gantian, dia harus dipenjarakan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan laporannya. Itu harus, ya, itu. Dan nggak main-main ini perbuatan Dito ini, sampai hampir berapa bulan nih kita ada di dalam merampas hak seseorang, ya, itu luar biasa. Dan jadi bisa juga disampaikan apa yang dilaporkan Dito itu fitnah, tidak benar segala macam. Jaksa tidak mampu untuk menghadirkan Dito, sekarang jaksa yang jadi kepepet. Itulah makanya JPU sekarang kerja keras nih untuk mencari si Dito ada di mana sembunyi. Ya saya lihat bukan hanya ini, bukan bukan settingan, ya, memang benar-benar ini perbuatan seseorang kepada Nikita yang seolah-olah perbuatan itu benar, ya. Nah, saya nggak ngerti dulu proses di kepolisian sampai P21 pelimpahan juga pengadilan. Ini kan semua dengan bukti-bukti yang sudah ada. Nah, ketika ini masuk persidangan tidak cukup hanya kuasa hukum yang tampil mewakili kepentingan Dito. Ditonya mesti hadir memberikan keterangan pada saat dipanggil oleh majelis. Panggil berapa kali tidak datang, ya mungkin majelis sudah perintahkan JPU. Nah, karena tidak datang-datang, nggak mungkin seseorang itu harus dirampas dengan dia mendekam di dalam terus. Makanya saya sesalkan sekali saudara Dito melaporkan ini tidak memikirkan panjang ke depan seperti apa dan tidak mempertanggungjawabkan laporannya. Jadi Anda siap-siap, ya, untuk sesi kedua Anda yang masuk gantian, ya. Saya pikir Nikita pun akan keras di sini dan saya akan mendukung Nikita, ya, untuk menjebloskan Dito karena memberikan keterangan palsu dulu mungkin atau memberikan laporan palsu. Nah ini mesti diusut kembali. Saya pikir itu yang harus kita sikapi bersama, ya, ketika seseorang melaporkan tapi tidak mempertanggungjawabkan laporannya.